Selamat Hari Minggu Jemaat yang terkasih. Minggu 14 Juni 2020 ini kita masih melakukan ibadah minggu bersama keluarga secara online. Kami Majelis Jemaat GKI Pamulang mohon maaf atas perubahan ibadah dari jam 9 pagi ke jam 5 sore. Atas pengertian Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tema ibadah kita minggu ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah dengan pelayan firman Pendeta Iswari Setianti. Mari kita menyiapkan hati untuk memasuki peribadahan ini. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Kita menyanyikan NKB 3 bait 1 dan 3, Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Dunia cemar sehingga diberilah putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga celah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Ibadah kita pada sore hari ini dapat terlaksana oleh karena satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Silakan duduk jemaat yang kekasih. Selamat sore jemaat yang kekasih. Terima kasih atas kesabaran dan pengertian Bapak Ibu jemaat untuk mengikuti ibadah yang dipindah pada sore hari ini karena ada gangguan teknis pada pagi hari. Jemaat yang kekasih, perutusan diberikan kepada setiap pengikut Yesus. Tidak melihat umur, tidak melihat gender ataupun profesinya. Dan dimanapun berada, semua orang dipanggil menjadi utusan Kristus.
Bagaimana caranya kita menjadi utusan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah? Kehadirannya tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan dalam hidup kita. Mari jemaat yang kekasih, dengan penuh kesungguhan hati kita mengakui bahwa saudara dan saya adalah orang-orang utusan Allah. PKJ 177 ayat 1 dan 2, Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatku. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku ubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapakah firman-Mu, utusan-Mu? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Di hari Minggu ini, jemaat yang kekasih, mari kita bersama-sama mengakui semua salah dan dosa kita dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Namun juga meminta anugerah pengampunan dari Yesus Kristus. Dalam kesungguhan hati, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, utusan adalah seseorang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik tentang tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Dan kerajaan Allah adalah di mana nama Tuhan dijunjung, disembah, dipuji sebagai Tuhan dan Raja di tempat kami hidup saat ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kami bersyukur Engkau memanggil kami dan mengutus kami ya Tuhan, sebagai utusan-utusan-Mu, duta-duta-Mu untuk menyatakan kabar baik tentang pengampunan, tentang persaudaraan, tentang kelemah lembutan dan damai sejahtera. Namun sayangnya Tuhan,
Ampuni kami dengan segala kegagalan hidup kami, bahwa seringkali kami abai untuk menjadi utusan-Mu. Kami tidak melakukan sebagai utusan-utusan Tuhan, karena kami lebih mengedepankan ya Tuhan, bagaimana kami ribut, bagaimana kami mengalami kebencian dan dibenci ya Tuhan. Karena kami sering mengalami keegoisan kami, karena kami seringkali mengedepankan ya Tuhan perbuatan-perbuatan yang menurut kami benar dan mencederai hati orang-orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Dengan segala sesal dan pengakuan kami datang kepadamu sebagai pribadi lepas pribadi, ingin menyatakan sesal dan pengakuan kami di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini Tuhan. Inilah doa pengakuan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terimalah kami yang berlumuran darah dan berlumuran dosa, darah perbuatan keduniawian ini ya Tuhan, yang telah Kau tebus dengan darah kudus-Mu, darah Yesus Kristus. Kami berdoa dan mohon pengampunan-Mu. Amin. Tuhan, kami berlumuran dosa. PKJ 43 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar berita anugerah dari Tuhan. Saya undang jemaat berdiri dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25 yang mengatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Pun berdamai dengan sesama. Mari kita tanggapi ini dengan satu kesanggupan kita untuk melihat sekeliling kita dengan memuji nama Tuhan. Lihatlah sekelilingmu. KJ 428 ayat 1. Pandanglah ke kanan
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memperbaharui hidup kita melalui firman Tuhan yang akan kita dengar. Namun sebelumnya mari kita mohon perlindungan Tuhan dan penyertaan Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perutusan-Mu sebagai utusan-utusan-Mu di dunia ini. Kami memang lemah ya Tuhan, tetapi urapilah kami, baik kami yang menyampaikan firman maupun mendengarkannya. Dan kiranya oleh pertolongan Roh Kudus kami sungguh-sungguh dimampukan menjadi saksi Tuhan yang diutus untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini, dimanapun kami berada. Dengarlah ya Tuhan seru doa kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan dan simpatisan dimanapun saudara berada, mari bersama-sama kita membuka Injil Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudara pemuda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, apa kabar? Doa dan harapan saya, kita tetap sehat dan berbahagia. Mari kita bersama-sama berfokus kepada firman Tuhan, diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Bapak, ibu, saudara, oma, opa yang kekasih, mari kita bersama-sama melihat sebuah video yang akan saya tayangkan ini. Adalah seorang Archie Williams, orang kulit hitam yang telah keliru di penjara selama 37 tahun di tempat yang paling berat di US, namanya penjara Angola. Saat umur 22 tahun ia didakwa memperkosa seorang wanita tua kulit putih karena ada 3 orang yang tanpa bukti mengaku melihat Archie Williams ini di rumah korban itu. Selama 10 tahun Archie minta
dites DNA, fingerprints yang ada di arsip kriminalnya. Akhirnya terbukti bahwa pelakunya adalah orang lain. Dia bercerita, selama 37 tahun hanya bernyanyi lagu-lagu gereja dan berdoa di penjara. Mari kita tonton video ini. I was just incarcerated for 37 years for somebody else's crime. Dan usianya sudah 59 tahun. DNA freed me. Lalu ia ikut kompetisi di Amerika Got Talent. Dan Archie bernyanyi lagu Elton John dan George Michael yang berjudul Don't Let the Sun Go Down on Me. Archie, well, I'm so sorry you had to go through what you went through, but thank God the right thing happened and you're out. Dia bernyanyi. Bahkan ada So banyak what are orang you going to be menangis, doing today, Archie? tersentuh I'm gonna sing. Okay. ketika Archie Take a menyampaikan deep syair breath. demi syair dalam All with bait you, Archie. lagu ini. Saya pun Bapak Ibu sangat terhanyut melihatnya. Salah satu penggalan dari lagu itu mengatakan, jangan biarkan matahari terbenam padaku. Saya telah kehilangan segalanya, semuanya, seperti matahari yang terbenam pada hidup saya. Sangat puitis kata-katanya dan sangat dalam maknanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, lagu itu bisa menyentuh. Archie berhasil untuk menyanyikan dengan totalitas hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segala pengalaman hidupnya itu terlantun di dalam lagu itu. Hatinya berbicara melalui lagu itu. Banyak orang yang suaranya bagus, banyak orang bisa bernyanyi, tetapi tidak semua orang yang bisa bernyanyi itu melibatkan hatinya dan jiwanya sehingga lagu itu hidup dan orang yang mendengarnya terhanyut dan mengerti perasaan, tersampaikan dengan jelas. Sesuatu yang dilakukan tanpa hati pasti juga tanpa penghayatan dan menghasilkan sebuah karya yang asal-asalan. Dalam hidup ini, dalam keseharian, kita banyak melihat praktek hidup, segala sesuatu yang tanpa hati. Melayani Tuhan dengan tidak segenap hati akan membuat kebosanan, akan membuat hasil-hasil yang tidak menjadi kesaksian. Berumah tangga tanpa melibatkan kasih yang terdalam di dalam hatinya akan membuat sesuatu yang beku. Bahkan orang sekarang banyak sekali tidak mempunyai hati. Kita mengenal istilah dingin. Dia kok tanpa perasaan ya, ngomongnya tanpa perasaan. Apakah dia tidak berpikir begitu ada orang yang disakiti hatinya? Dingin, tanpa hati, tanpa belas kasih. Seperti yang terjadi di Amerika saat ini, yang membuat demo besar-besaran karena kasus yang bernuansa rasis, kriminalitas yang dipicu oleh kematian seorang warga kulit hitam yang bernama George Floyd. Dia meninggal karena tidak bisa bernafas setelah lehernya ditekan dengan lutut selama 9 menit oleh seorang polisi yang bernama Derek Chauvin, yang kebetulan juga berkulit putih. Lalu kita bertanya, bagaimana itu mungkin terjadi? Kok bisa orang menekan lehernya dan seseorang itu sampai mati, meninggal? Adakah orang itu tidak punya hati melakukan itu? Apakah dia berdarah dingin? Saudara, di masa pandemik COVID-19 ada orang yang punya hati dan tergerak untuk berbagi, berjibaku untuk menolong sesamanya, memberikan sembako, entahkah itu kemudian ditaruh di depan rumah, di pagar, dan dituliskan silakan mengambil bagi yang membutuhkan. Ada orang yang tetap membeli karya-karya mungkin melalui masker. Ada orang yang memperhatikan orang lain ketika kehilangan pekerjaan, menolong, mendampingi. Tetapi juga banyak orang yang tidak mau peduli dengan sekitarnya. Kadang-kadang orang sudah kehilangan hatinya untuk turut merasakan apa yang dirasakan banyak orang saat ini. Tuhan Yesus digambarkan dalam Injil Matius yang kita baca
adalah sosok pribadi sempurna yang memiliki hati, pribadi yang mempunyai welas asih. Karya-karyanya selalu melibatkan hatinya, cinta kasihnya di dalam hatinya, sehingga karya-karya ini dapat menyentuh orang lain. Oleh karena itu, mari melalui firman Tuhan kita belajar pada sore hari ini bagaimana kita mempunyai satu prinsip untuk diutus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam konteks saat ini di masa pandemi menuju adaptasi kebiasaan baru ini. Saudaraku, ada dua prinsip saja dalam teks ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, ketika kita diutus, ketika saya dan saudara diutus, itu harus dengan dan dimulai memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang berbela rasa. Di dalam Matius 9 ayat 36 kita bisa baca firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, seperti domba tanpa gembala. Demikian keadaannya. Orang Jawa Timur mengatakan keleleran, tidak ada yang mengabaikan, tidak ada yang mengurusi, seperti domba tanpa gembala yang keadaannya sangat memprihatinkan. Mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup dalam kekhawatiran, mereka tidak mengerti visi hidup dan bagaimana mereka tidak mengalami damai sejahtera. Dan ketika melihat itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus tahu kebutuhan mereka. Yesus mempunyai kecondongan hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Dan gerakan hati ini adalah hati yang terdalam. Yesus tersentuh melihat domba-domba tanpa gembala itu. Ini tidak dibuat-buat. Ini tulus karena Yesus mengasihi manusia. Belas kasih adalah kata kerja. Belas kasih berbeda dengan kasihan. Kasihan setiap orang bisa mengatakan, oh kasihan dia kehilangan pekerjaan, oh kasihan dia. Tetapi belas kasih adalah kata kerja, adalah hati yang berbicara, tetapi diiringi suatu tindakan yang tidak berhenti pada hati. Kita melihat dalam bahasa aslinya, esplanheniste, splana. Splana itu adalah sesuatu yang dirasakan dari dalam sampai dirasakan ke usus, ke isi perut, semua sak jeroane, sak dalame atine. Dorongan iba dan belas kasih yang menggoncang sampai kedalaman emosi jiwa hingga ada dorongan kuat untuk mau menolong, untuk mau memperhatikan. Pengajaran, perkataan, tindakan Yesus selalu didasarkan oleh hati yang berbela rasa, compassion, untuk menolong dan menyelamatkan manusia dari penderitaannya. Hati yang berbelas kasih juga disebarkan dan ditularkan Yesus kepada murid-muridnya, supaya memiliki hati yang sama dengan hatinya. Di ayat 38 disebutkan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kalau Yesus Kristus melakukan sesuatu selalu melibatkan manusia. Itulah cara Tuhan bekerja. Dia memanggil dan mengutus dan melibatkan murid-muridnya. Dan Yesus memulai pelayanannya dengan 12 orang murid yang tadi disebutkan namanya. Dan itu menjadi cikal bakal gereja di seluruh dunia. Karena gerakan hati itulah maka Yesus melakukan sebuah perjalanan, pergi berkeliling dari kota, dari desa. Yesus mengadakan belusukan, ditunjukkan bagaimana cara ia berkeliling itu. Yesus sebagai perwujudan Allah, inkarnasi dan imanensi Allah, di mana dia berjalan, berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus melakukan turun ke bawah. Dia bukanlah tipe pemimpin guru yang hanya menunggu dari tahta kerajaannya atau singgasananya, tetapi dia aktif untuk menjemput masalah, kesulitan, pergumulan manusia yang dihadapinya. Kata pergi, dia pergi ke kota dan desa.
Kata pergi ini juga muncul di ujung Matius pasal 28, di mana Yesus juga mengutus muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, sebagai bagian dari kata imperatif pertama dari sebuah amanat agung. Kata pergi artinya berangkatlah, lakukanlah sebuah perjalanan, ambillah sebuah prakarsa, inisiatif, jangan pasif, bertindaklah dan berbuatlah, melakukan sesuatu, tanda-tanda kerajaan Allah. Lakukanlah perjalanan itu. Dengan berkeliling, Yesus sedang mendekatkan diri, hatinya, dan dia di tengah-tengah masyarakat. Dia mengerti arti pergumulan orang-orang saat itu. Dia melihat langsung orang banyak dengan segala masalahnya dari dekat. Dengan melihat orang banyak secara langsung, Yesus mampu memahami sebuah kenyataan apa yang terjadi di tengah masyarakat saat itu. Yesus mengarahkan juga bagaimana tujuan akhir dari upaya pergi berkeliling itu. Tujuan Tuhan Yesus adalah mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yesus juga melakukan pelayanan mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Bapak Ibu yang kekasih, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Injil Kerajaan Surga itu. Yesus mengajar tentang bagaimana Dia mengatakan kepada masyarakat saat itu, hidup sabda bahagia, hidup berbahagia. Bagaimana orang-orang bisa hidup sebagai garam dan terang dunia, itu dalam Matius pasal 5. Yesus juga mengajarkan tentang 3 kebajikan rohani, yaitu sedekah, doa, dan puasa. Bagaimana hidup tanpa rasa khawatir, Yesus juga ajarkan. Yesus mengajar tentang larangan untuk menghakimi sesama, dan bagaimana hidup dalam dasar dan jalan yang benar. Yesus juga mengajarkan pada Matius pasal 7 tentang bagaimana mereka harus berdoa. Pengajaran ini, Bapak Ibu, merupakan bagian yang penting dalam tugas perutusan yang harus dikerjakan dengan hati sebagai utusan-utusan Tuhan. Dan respon para pendengar yang mendengar pengajaran Yesus adalah mereka takjub karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Berbeda dibandingkan dengan orang-orang lain yang mengajar, para ahli-ahli Taurat. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Tidak hanya itu saja, Yesus juga aktif bertindak melakukan pelayanan karya penyembuhan. Dia aktif mengadakan mujizat dan tanda yang melenyapkan penyakit dan kelemahan manusia saat itu. Tindakan-tindakan itu dilakukan Yesus dengan segenap hatinya. Ia merasakan penderitaan manusia. Ia menjadi orang yang sungguh-sungguh mengerti dengan belas kasih, welas asihnya itu. Dia melibatkan hatinya untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya hati untuk melakukan perutusan? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak orang tua, sebagai pekerja, sebagai anggota masyarakat, sebagai pelayan Tuhan. Apakah kita melakukan pelayanan itu dengan hati Kristus? Apakah kita melayani keluarga kita dengan hati Kristus yang tersentuh karena kasih Kristus? Mungkin kita sering merasa kesal, bosan, dan tidak damai sejahtera ketika melayani keluarga kita, sesama kita. Karena kita tidak melakukan itu dengan hati Kristus. Bagaimana dengan kita dalam situasi masa new normal ini? Kita harus melakukan membangun norma-norma baru seperti kedisiplinan, peduli manusia yang lain, adaptasi kehidupan yang baru di masa pandemik ini. Apakah kita melakukan semua protokol yang telah dianjurkan itu dengan hati Kristus? Maka kita tidak memberontak, maka kita tidak melakukan itu asal-asalan, dan maka kita tidak pada waktu new normal itu seperti burung yang lepas dari sangkarnya, sehingga banyak korban-korban berjatuhan. Saudara, apapun yang kita lakukan sebagai utusan, kita diutus untuk memakai hati Kristus, belas kasih Kristus, compassion dalam perutusan itu. Ada sebuah lagu pop rohani yang mengatakan kepada saya dan kita supaya kita memakai hati Kristus.
Lagu itu mengatakan begini. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingmu. Berikan ku hati. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ketika kita diutus dengan sebuah kredensi atau kepercayaan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Bapak Ibu yang kekasih, kapan kita mendengar kata kredensi? Di mana kita mendengar? Mungkin yang pernah menjadi penatua atau yang sedang menjabat sebagai penatua mendengar kata itu. Lazimnya surat kredensi ini dikeluarkan ketika ada persidangan gerejawi, entahkah itu untuk menjadi seorang utusan, wakil jemaat, entah ketika kita menghadiri sidang klasis, sidang sinode wilayah, yang bersangkutan sebagai utusan itu akan mendapatkan surat yang disebut surat kredensi. Apa yang dimaksud dengan surat kredensi? Dalam bahasa Inggris, letter of credence. Ini adalah surat diplomatik resmi. Tadinya bermakna surat diplomatik resmi yang menunjuk seorang diplomat sebagai duta besar untuk negara berdaulat lainnya. Surat ini dikenal secara resmi sebagai kredensi diplomatik. Surat ini ditujukan dari satu kepala negara kepada kepala negara lain dengan tujuan meminta negara tujuan untuk memberikan kepercayaan untuk apapun yang dikatakan duta besar atas nama negaranya. Bapak Ibu, istilah surat kredensi atau surat kepercayaan ini juga dipakai oleh GKI ketika mengutus wakilnya, baik itu penatua maupun pendeta. Pada utusan itu, para utusan itu mereka menerima kredensi atau kepercayaan untuk melakukan suatu tugas mewakili orang atau lembaga. Oleh karena itu Yesus mengatakan kepada muridnya demikian, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaianan itu. Ayat 37 sampai 38. Dengan demikian Yesus memperhadapkan sebuah realitas yang harus dihadapi utusan-utusan, yaitu murid-muridnya dan kita, dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh murid-muridnya saat itu. Inilah realitanya. Tuaian itu banyak, tetapi pekerja sedikit. Aku mengutus engkau. Yesus menekankan prinsip bekerja sama, bukan bekerja sendiri. Karena dengan bekerja sama maka masalah yang berat dapat diatasi dan upaya memikulnya menjadi lebih ringan, dan visi misi menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dapat dipenuhi. Kepercayaan kepada para murid dan kepada kita yang diutus, Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada kita sebagai utusan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah wilayah atau area di mana saja kita berada. Allah yang diakui sebagai raja penguasanya. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan surga adalah kehadiran Allah di tengah manusia yang sifatnya dekat. Kerajaan surga atau kerajaan Allah itu bukan jauh, bukan di awan-awan, tapi dekat. Dekat dengan kita, di sini, di rumah kita, di gereja, di masyarakat. Allah yaitu tempat di mana Allah diakui sebagai rajanya. Itulah Injil kerajaan Allah. Dan Injil kerajaan Allah adalah visi dan misi Yesus bagi dunia yang mencangkup dengan tema yang utama. Ada 4 tema utama, yaitu keutuhan ciptaan. Allah senang dan suka akan keutuhan. Dia tidak menghendaki yaitu perpecahan, kehancuran. Yang kedua, Allah senang dengan pembebasan. Allah melepaskan belenggu-belenggu perbudakan, penindasan. Dan yang ketiga adalah kehambaan. Misi kerajaan Allah dihadirkan dalam pola hidup menjadi hamba yang sederhana, hamba yang rendah hati, hamba yang melayani. Dan perdamaian, adanya pengampunan, rekonsiliasi, adanya penebusan dan perdamaian.
Tanda-tanda kerajaan Allah dapat dilihat dari bagaimana adanya perdamaian, adanya kedamaian, bukan permusuhan, bukan kebencian. Kita dipanggil untuk tetap membawa damai. Kita dipanggil di tengah-tengah konflik permusuhan. Kita dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ketika ada keputusasaan, kita memberikan satu harapan. Dan ketika kita melihat banyak orang yang sakit, kita memberitakan berita kesembuhan, berita pemulihan di tengah penyakit dan kelemahan manusianya. Semua itu harus dilakukan dengan hati Yesus yang penuh belas kasihan, dijalankan dengan kaki Kristus yang berjalan pergi berkeliling untuk mendengar dan melihat persoalan kehidupan manusia langsung dari dekat. Melalui firman Tuhan pada sore hari ini, Oma, Opa, Bapak, Ibu yang kekasih, anak-anak tercinta, kita semua dipanggil dan diajak mulai dari hati kita untuk mengasihi, untuk memiliki compassion, belas kasih, berbela rasa, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang dipercayai Tuhan untuk menerima kredensi Kristus itu, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaannya. Bagaimana mewujudkannya Bapak Ibu yang kekasih? Doa Fransiskus dari Asisi ini menolong kita untuk menerima perutusan itu. Mari kita memperbaharui kesungguhan hati kita. Mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan memperbarui hidup kita. Mari kita ucapkan doa ini secara bersama-sama. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Saat hening untuk kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, saat ini kami menjadi mengerti oleh firman-Mu bahwa Engkau memanggil kami sebagai utusan-utusan-Mu yang telah menerima kredensi, kepercayaan itu. Dan kami harus melakukan perutusan itu dengan hati Kristus, dengan mata Kristus, dengan kaki Kristus. Sehingga dalam perjalanan hidup kami dimampukan untuk membawa damai, sejahtera, kelemah lembutan, bahkan juga kepastian keselamatan di dalam Engkau melalui tanda-tanda kerajaan Allah yang kami lakukan sebagai utusan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya. Kami berdoa untuk dunia yang penuh dengan duka dan lara ini karena pandemi COVID-19. Tolonglah ya Bapa, agar Engkau sendiri yang menolong supaya segera ditemukan antivaksin ini ya Tuhan. Sudah begitu banyak korban dan penderitaan. Biarlah Engkau berbelas kasihan akan dunia ini ya Bapa, sehingga Engkau sendiri yang akan menolong ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami, presiden dan wakilnya, pejabat dari pusat sampai daerah, yang berupaya ya Tuhan untuk sungguh-sungguh agar dalam COVID ini bersama dengan tim COVID di Indonesia ini, sungguh-sungguh ya Bapa memperhatikan masyarakat yang dalam penderitaan. Tolonglah mereka juga yang terpapar COVID, keluarga mereka, bahkan memberikan kekuatan ya Tuhan buat mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja GKI Pamulang. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat yang keadaan berduka cita, berikanlah sukacita dan penghiburan. Yang sakit berikanlah kesembuhan, yang lanjut usia ya Tuhan berikanlah kekuatan dan penghiburan ketika harus tetap stay at home ya Bapa. Kami berdoa untuk yang sakit khususnya Ibu Dahlia Nainggolan dan juga Ibu Nova yang dalam pemulihan. Tuhan juga memberkati ya Bapa untuk Bapak Lintang. Tuhan memberkati semuanya itu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang terpaksa masih harus belajar di rumah. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah lulus sekolah dan akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Mereka yang mencari sekolahan maupun universitas, Tuhan tolong ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang masih mencari pekerjaan karena mungkin mengalami keputusan hubungan pekerjaan ya Tuhan, dan juga mengalami ya Tuhan kesulitan ketika harus berupaya ya Bapa di dalam pekerjaannya. Berkatilah mereka dan tolonglah mereka ya Tuhan satu persatu. Akhirnya ya Tuhan kami berdoa untuk hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengetahui ya Tuhan semua yang kami alami ya Bapa, duka lara kehidupan kami. Tolonglah kepada kami ya Tuhan, agar kami dikuatkan sebagai utusan-utusan Tuhan juga saat penderitaan itu datang kepada kami. Kami tetap mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, mampukan kami pada hari-hari ke depan, kami boleh diutus Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah yang membawa perdamaian, membawa sukacita, membawa kesembuhan, yang membawa penghiburan bagi orang-orang di sekitar kami, khususnya di keluarga kami, di masyarakat dan di tempat di mana kami bekerja. Engkau memampukan kami ya Tuhan menjadi orang yang memakai hati Kristus untuk menyentuh setiap orang kembali kepada hidupnya, kembali kepada Kristus ya Bapa. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam haribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita bernyanyi dari NKB 134 bait 1. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat yang dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap berkat-Mu bagi kami, sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian dari apa yang Engkau berikan bagi kami. Berkenanlah ya Tuhan, supaya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Dan tolonglah kami agar dapat mengelola persembahan ini sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri jemaat yang kekasih, mari kita memuji nama Tuhan dalam nyanyian pengutusan Ku utus kau NKB 210 ayat 1 dan 2. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagimu. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa sara berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagimu. Karena Bapa mengutusku, utus Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.